Oke, apakah berani mengganti LCD sendiri? Saya jawab berani, asalkan sebelumnya kita harus lihat banyak tutorial ya, seperti yang saya buat ini. Triknya saya juga sebelumnya sudah mencoba beberapa kali, tapi syaratnya satu, memang kita cukup lihat aja review atau ada orang yang pernah ganti LCD ini sesuai dengan tipe HP yang kita miliki gitu. Pasti sukses asalkan kita teliti kayak gitu. Dan yang saya perlihatkan ini ya, saya bukan teknisi, tapi saya coba dan saya berhasil. Tadi dicoba nih alatnya, beli online, sederhana, hanya Openg plus kecil, dapat satu set tuh, cuma 2 Opengnya, tapi kebetulan di 2 HP ini pas. Ini lemnya kita beli seharga, kalau nggak salah berapa ya, sekitar 35.000 satu set tuh. Juga terdapat alat untuk pembuka casing. Nih sudah kita mulai buka tutup casing belakangnya, yang ini harus dibuka ya sebelum kita mau ngelepas LCD bawaannya Xiaomi A9. Kita lepas tuh atas bawah, ditutupnya itu gampang sih sebenarnya, hanya saja yang perlu dilakukan ya ketelitian ya, nggak boleh buru-buru gitu, karena yang kita ini kan yang kita perbaiki nih perangkatnya ini mikro, jadi supaya ini kita sudah lepas semua, yang atas sama bawahnya itu lepas. Berikutnya kita copot soketnya, soket yang atas kita lepas, lalu nanti ini kalau A9 ada 2 ya soketnya itu, yang di bawah tuh sebelah kiri, nanti kelihatan. Itu nanti kita lepas. Ini bekasnya pecah, nanti jatuh sih. Nah, untuk melepas ini ternyata agak susah, kita coba langsung tuh nggak bisa. Kebetulan juga ini punya hair dryer. Jadi pemanasnya hair dryer ini kita panasin LCD-nya. LCD ini muter aja di sini, cukup beberapa menit aja, nggak lama-lama. Fungsinya untuk ini, agar supaya bekas lemnya itu bawaan pabrik itu kuat sekali. Lemnya jenisnya kayak karet silikon gitu ya, kayak karet kayak gitu. Jadi ini memang perlu menggunakan ini, kita panasin gitu, muter di ujung, terutama di ujung sampingnya ya, karena pengalaman ini tadi di HP Samsung juga sama, lemnya full di pinggir sudut sikunya itu muter, dia dikasih lemnya tuh. Jadi emang perlu dipanasin. Setelah itu baru bisa kita lepas dengan mudah. Awalnya ya ini karena sendiri sih sudah dicoba sih, tanpa itu sulit. Takutnya malah justru casingnya pecah ya, Jadi ada di beberapa tutorial di YouTube itu memang dipanasin. Kalau yang profesional dia ada memakai ini, otomatis dia pakai solder blower ya. Tapi ini fungsinya sama juga sih, karena yang tadi tak pakai itu panas juga, dan alhamdulillah ini mudah ternyata bukaannya tuh kan. Nah, sudah terlepas. Kalau nggak dipanasin, waduh susah banget. Hati-hati ngelepasnya, meskipun ini memang udah nggak pakai. Perangkat LCD-nya yang sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri ini
posisi casing potnya ya. Ini nanti kita akan perbaiki, kita akan kita cek di pinggiran tuh. Nah itu harus dibuang bekas lem yang nempel tuh, bawaan pabrik lemnya tuh memang kuat sekali. Saya coba pakai tadi alat bawaan ya, beli set itu. Tadi agak susah, ini nyoba pakai obengnya ya, kan dapat 2 tuh obengnya. Ini yang kecil kita coba, ternyata nggak efektif juga. Yang efektif juga menggunakan ini, cuman kalau menggunakan cutter harus hati-hati ya. Kalau ini efektif sekali, jadi kita ujungnya kita tempelin, itu bentuknya kan siku dia 90 derajat ya. Jadi kita harus ngikutin gitu. Ini sebenarnya agak bahaya kalau ditekan keras gitu ya, takutnya lepas terus ke tangan. Harusnya punya holder tuh. Kalau yang spesialis dandan HP mungkin dia punya holder ya, jadi diletakkan di meja gitu, dikunci kayak gitu, jadi lebih aman. Jadi intinya kalau mau buang itu tadi bekas lemnya, yang paling efektif ternyata menggunakan cutter tadi yang saya lakukan. Ini kita coba buka LCD, kita beli secara online. Jadi ini penting ya untuk diketahui, kalau beli LCD via online itu harus di unboxing nih, jangan sampai putus unboxingnya. Maksudnya ini kita coba, kita pastikan bahwa LCD ini bisa gitu lah. Itu terlihat di sebelah kiri. Nah ini kan ada segel tuh, pastikan jangan sampai rusak. Takutnya nanti kalau rusak kita nggak bisa ngembaliin. Maksudnya biasanya tuh nyala tapi kemudian ada cacat gitu. Yang buat Samsung A12 kemarin itu beli di toko yang berbeda, nyala dia. Saya nggak ngerti kalau ternyata ada cacat dikit gitu ya, di tengah ada cahaya bening sedikit tuh, titik gitu. Ternyata kalau ini yang baru, yang buat A9 itu, ini kita coba ya, tuh soketnya kita koneksikan, hati-hati, pastikan oke. Ya, kita tekan supaya rapat koneksinya. Jadi LCD ini kita letakkan ke frame, hati-hati. Ini yang bawah kecil ini soketnya, jangan sampai sekali lagi harus hati-hati ya, lepas itu kemudian kayak gitu tuh. Aku sih mau beraninya pakai tangan aja, nggak berani pakai alat tuh, karena kecil sekali soketnya. Harus hati-hati, takutnya nyelip terus atau robek. Nah ini sudah kita pasang soketnya, dan pastikan baterainya itu oke ya, supaya ini tadi karena posisi HP-nya itu lama nggak kepake, jadi mati nih. Kemudian kita cas dulu. Tadi kan ada cahaya itu, berarti itu connect gitu. Ini tak cas ini sebenarnya tadinya. Nah nih kita tes, kita on kan, ini berarti nyala ya, ada tulisan Redmi itu. Nah setelah nyala nanti kita coba cek, kita hidupkan, kita cek LCD-nya ada cacat enggak. Itu fungsinya sih cuma itu sih, untuk menghindari kalau terjadi kerusakan pada LCD yang kita beli itu, kita bisa komplain ke yang jual kan gitu. Karena sekali lagi saya ini bukan teknisi, tapi memberanikan diri untuk nyoba gitu ya, karena ini
punya sendiri sih daripada nggak kepake, dan saya cek di online tuh ternyata banyak pilihannya gitu. Triknya ya kalau beli barang yang udah pernah jual yang banyak aja dah, yang kita beli tuh biasanya oke memang penjualnya. Nah setelah kita tes tadi oke, nih kemudian kita lepas lagi, lalu kita baru berani melakukan pengeleman ya, atau pemasangan secara permanen. Jadi sebelum kita pasang di sini, kita pastikan sekali lagi untuk dudukan frame LCD-nya di HP itu harus benar-benar bersih ya. Ini tadinya HP ini nih jatuh keinjek jadi melengkung ini aslinya. Tadi udah kita coba lurusin frame-nya. Kalau sudah kita pastikan bahwa LCD ini oke, lalu segelnya kita bersihin. Ini segel kalau nggak dibersihin nanti ganggu, meskipun hanya 0,0 mili ya kertas, tapi cukup mengganggu. Karena yang pertama tuh saya di Samsung A12 tuh kelupaan buang kertas segel tadi, tapi udah terlanjur jadi saya nggak mau buka aja, udah nggak apa-apa, karena untuk dipakai sendiri. Nah kalau yang mau belajar menjadi teknisi secara mandiri bisa juga sih sebenarnya. Yang penting sih harus teliti gitu ya, mencoba dengan sendiri. Ini tak taruh ke tangan, maksudnya gini, saya pengen ngerti seberapa lama dia nanti kering ya kan gitu. Jadi ini lem nih bagus sih, dia agak encer, keluarnya kecil sekali gitu. Jadi kalau ini sudah mulai proses pengeleman di sudut itunya ya, kelihatan ya. Jadi lem kita tekan, kemudian kita tarik. Pokoknya intinya kita mainnya di pinggir aja lah, di pinggir-pinggir aja nih. Ini saya mengikuti cara pengeleman yang saya buka di HP saya sendiri ya. Beli HP baru, maksudnya kan HP saya itu kategorinya masih baru, masih tangan pertama, saya beli dari baru. Jadi ternyata lemnya itu hanya di pinggir-pinggir ini aja, di sudut, di tengah tuh nggak dikasih gitu. Karena sebelum ini juga saya pernah mencoba dulu, saya kasih lemnya juga di tengah-tengah, malah mancing itunya cepat pecah, nggak tahu karena mungkin ada proses ganjel itu ya. Jadi intinya kita kasih lem secara merata di samping itu yang ada sudutnya itu. Hampir semua HP mesti sama sih ternyata. Punya Samsung kemarin ya begitu, ini punya A9 Xiaomi juga sama. Ini sudah kita letakkan frame-nya, LCD-nya di frame maksudku, yang sudah saya lem tadi. Segera ya, harus setelah jadi saat proses pengeliman mau memasang LCD itu prosesnya agak cepat, meskipun hati-hati, tapi harus agak cepat karena lemnya ternyata cepat kering. Jadi seperti itu, harus jangan menunggu jeda lama gitu maksudku. Makanya dipersiapkan tadi sebelum memasang frame-nya itu, lem yang bekasnya yang lama itu harus dibersihin dulu, pastikan emang semuanya clear gitu. Lalu nih setelah kita pasang, saya sudah persiapkan ini. Saya pakai karet, beli di toko nih 2000, dapat banyak. Kalau biasanya saya lihat di tutorial hanya dikasih beberapa ya, paling di ujung atas, bawah, tengah, lalu yang atas ke bawah kayak gini, cuma 4. Cuman karena posisi frame saya ini itu agak melengkung dan sudah saya center sendiri, saya kembalikan supaya lurus sebisa saya ya. Ternyata agak lumayan udah menjadi lurus. Takutnya kalau langsung saya pasang
LCD-nya bisa pecah tuh karena melengkung kan gitu. LCD-nya kan tipis sekali nih. Jadi ini saya pakai karet yang banyak. Sama oh iya, dapat jepitan juga ini pas beli alat untuk servis HP, tapi untuk ini sih untuk ganti LCD gitu, karena sudah ada yang jual paketan. Nah, tinggal ngopi dulu itu. Mejanya ada di meja dapur ini di belakang rumah, cuman tak kasih lampu yang agak terang gitu biar kelihatan. Dimin selama minimal 1 jam ya, baru berani buka. Ini sudah sekitar 1 jam kita lem, kemudian kita press menggunakan karet dan penjepit tadi. Saya sebenarnya tadinya tuh pas yang A9 yang Samsung itu, setelah saya lem, saya pasang LCD-nya, tak lem, tak pasang LCD-nya tuh, saya masang ini juga box gitu, yang ini penutupnya saya pasang dulu, baru saya karetin. Ternyata tak pikir itu terlalu lama, kelamaan. Jadi yang bagus ya kayak tadi aja, jangan dipasang-pasang. Itu yang penting LCD posisinya sudah oke, lalu konektornya dipasang rapi gitu, terus langsung dikaretin. Karena ternyata lemnya ini memang cepat kering. Nah ini sudah kita coba, kita nyala ya, sudah nyala ya. Nah, ini hasil ada sendiri. Ini sudah dilepas, sudah dipakai. Alhamdulillah LCD-nya bagus. Ini ada harga dari 90 ribuan sampai 100 berapa itu, ada 100 hampir 200 ribu. Tapi kita beli yang tengah nih, yang harga 110 kalau nggak salah. Yang pertama saya beli yang paling bagus. Ya ternyata malah ada dotnya dan tidak ketahuan. Kali ini saya beli komponennya yang harga di tengah-tengah aja gitu. Saya beli COD dan alhamdulillah sukses.